Hey guys, it's me Leonardo Edwin. What up? Kalian pernah bayangin nggak? Ada satu tempat di dunia di mana pegunungan suci ribuan tahun bertemu langsung dengan birunya lautan lepas? Hari ini aku bakal ajak kalian menjelajahi Laoshan di Qingdao. Ini adalah daerah tempat wisata alam yang ada di provinsi Shandong, jaraknya 1 jam dari kota Qingdao. Buat yang belum tahu, Laoshan ini bukan cuma destinasi alam biasa. Tempat ini punya sejarah spiritual yang masif banget. Karena disinilah salah satu pusat lahir dan berkembangnya Taoisme di China. Filosofi Yin and Yang serta keseimbangan alam yang sering kita dengar, akarnya kuat banget bersemi di gunung ini. Kita bakal menyusuri ketenangan spiritual di kuil Taiching, lanjut ngerasain asyiknya hiking tipis-tipis sambil menikmati pemandangan laut dari atas, ditambah pengalaman naik kereta gantung di Yangkou yang view-nya juara banget. Jadi jangan sampai kelewatan, langsung aja nonton video kali ini. Let's go! Selamat pagi guys, hari ini aku udah sampai di Laoshan. Ini adalah sebuah gunung di luar kota Qingdao. Jaraknya 1 jam naik mobil, atau kalian bisa naik MRT juga. Pas nyampenya literally di sini. Itu MRT station. Naik dari kota Qingdao itu kurang lebih 1 jam. Ini literally stop paling ujungnya. Barusan aku naik taksi 1 jam, nyampe juga di sini. Nah, ini semua orang udah bersiap-siap untuk masuk hiking tipis-tipis, guys. Laoshan itu gede banget, bener-bener gede banget. Nah, hari ini kita ada di sini, udah nyampe di sini. Aku bakal ajak kalian ke Taiching sama Yangkou, dua ini ya. Ini bener-bener gede banget, guys. Ada yang hiking juga ke Chifeng, ini puncaknya 1100-an mdpl. Nah, dan ini langsung laut, Yellow Sea. Cuman hari ini tuh cuacanya sama kayak kemarin, guys. Kayak kabut gitu. Tuh, bahkan ini udah di luar kota masih berkabut. Kita beli tiket dulu dan langsung masuk ke tempat area wisatanya. Aku quite impressed ya. Ada MRT sampai di sini. Ini bawah tanah, dan dari kota itu tadi cuma 6 yuan. Nah, aku naik taksi karena mengejar waktu. Taksi lebih cepat sekitar 20 sampai setengah jam. Pagi ini hari Sabtu soalnya, jadi bakal rame banget. Dan Sabtu kan belum ada traffic ya, pagi-pagi nggak macet. Jadinya aku pikir, oh ya udah naik taksi aja. Cuman kalau hari biasa kayaknya aku bakal naik metro sih. Mari kita masuk. Wah, masuk kita dilewatin kayak museum kecil gitu. Di sini dijelasin ada biodiversitas apa aja gitu. Keren. What a nice intro. Ini bahkan kita belum beli tiketnya, guys. Wah. Nah, ini Laoshan Daojia Wushu. Taoism mulainya dari sini, guys. Nih usu-usunya. Wah, keren juga. Nah, itu hansinya, kanjinya. Sebelah kirinya tuh gunung. Lalu sebelah kanannya Lao. Jadi digabung jadi Laoshan. Jadi kalau ada kanji yang ini, udah pasti menuju ke gunung ini. Nah, ini secara timeline dinastinya. Jadi dari waktu perang antar dinasti itu udah ada. Dan dinasti pertama yang akhirnya membangun tempat ini adalah Han ya, Han Dynasty. Baru masuk set. Ini sejarah-sejarah nih. Melewati Yuan Dynasty, Song Dynasty, Ming, dan terakhir Qing. Ini tempat lahirnya Taoism dan beberapa aliran Buddha gitu. What an entrance ya. Ini adalah tempat wisata 5A. Jadi secara rating ini udah paling tinggi, guys. Ini lihat, bahkan tulisannya interaktif banget nih, bagus.
Tuh kayak ditulis gitu. Karena dulu Mandarin tuh dari atas ke bawah guys, bukan dari kiri ke kanan. Dia dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kalau buku zaman dulu tuh kayak gitu. Gila guys, ramai banget. Ini kita antri beli tiket. Sebenarnya bisa online langsung di WeChat ya. Cuman karena aku paspor lagi-lagi, jadi harus di sini. 索道停了吗？太清索道停了，羊口索道还可以坐。好。索道到里面买票，写一下你的手机号。好。如果要去飓风，回来又把这张票拿过来。好，谢谢啊。不客气。 Akhirnya guys, kita beli pakai paspor. Hari ini orang ketiga yang beli pakai paspor. Sisanya ada dari Rusia tadi aku lihat. Ramai banget guys. Nih lihat, ini ada yang self ticketing juga. Cuman cable car-nya Taiching berhenti. Jadi kita nanti naik cable car yang di Yangkou aja. Nah, tadinya kita tuh bisa ke Chifeng juga, itu puncak, cuman beda arah guys. Jadi udah nggak sempat kalau misalnya mau dua-duanya, itu butuh another day. Sekarang kita ke Taiching dulu. Habis Taiching nanti baru ke Yangkou. Kita naik cable car ke situ. Harga tiketnya tadi 130 yuan. Oke, seperti biasa di tempat wisata Tiongkok, apalagi yang nature kayak gini, ini harus naik bus dulu. Busnya ini banyak banget guys, bener-bener sampai ke belakang ngantrinya, karena ini adalah national tourist spot. Oke, kita naik bus dulu guys. Waduh, ada tempat kan? Turun dari bus, kita sampai di Taiching. Daerah ini ada satu tempel yang terkenal banget, udah 2000 tahun lebih guys umurnya. Nah ini pesisir laut. Dari tadi kita duduk di sebelah kanan. Ingat duduk sebelah kanan ya guys, untuk melihat laut kuningnya Tiongkok. Banyak hai'ou atau burung camar. Cakep-cakep, enak banget, udaranya seger. Seger banget. Kita akan masuk ke dalam sebuah temple. Jadi udaranya akan lebih seger lagi. Pinggir laut guys, Laoshan Taiching. Kita harus scan lagi. Cuman karena tadi di depan pintu udah scan muka, jadi ini kayaknya cuman scan muka doang sih. Oke. Tuh, cuman scan muka doang udah bisa langsung masuk. Bahkan diintegrate ke dalam tempat wisatanya. Keren. Ini ada foto spot. Tadi itu kita muterin jalannya, melipir bukit ini guys. Bisa lewat dua arah loh busnya. Serem banget tadi jalannya. Untung hari ini cuacanya rada-rada cloudy ya, rada-rada berkabut. Jadi sebenarnya nggak terlalu panas. Tuh matahari literally di atas kita guys. Tapi ketutupan awan. Nice. Cakep. Kita langsung masuk ke tempelnya ya. Laoshan ini gede banget ya guys. Kita literally cuma di bagian kecilnya. Kita di sini nih, Taiching Square. Kita bentar lagi masuk ke Taiching Kong. Nah baru ini ada Lao Tzu. Kalian ingat-ingat ya, Lao Tzu ini adalah sang guru besar dari Taoism, penemu Taoism. Dan di sini ada wharf, ada matho atau pelabuhan tuh. Di situ kelihatan ada kapal. Jadi mungkin bisa kesini naik kapal juga ya. Di luar ada jual-jualan buku dan kopi, es krim. Ini kita masuk ke Laoshan Taiching Kong. KFC nyampe sini guys. Nah ini Taiching Palace, dibangun untuk Taoist Holy Land. Dibangun di Western Han Dynasty 140 tahun sebelum Masehi guys. Wow.
Nah, ini adalah the largest and oldest seaside Taoist temple in China. Wow. Nah, nanti kita bakal lihat patung ini juga. Ini adalah patung dari Lao Tzu ya, sang guru besarnya Taoism. Kita beli tiket untuk masuk ke dalam temple. Ini terpisah ya guys. Harganya 27. Siap. Oke, kita masuk ke dalam tempelnya. Aku nggak inget sih, aku pernah masuk ke temple Taoism atau belum ya. Tapi Taoism dan Confucianism ini sangat erat hubungannya. Ini adalah dua filosofi hidup yang menurut negara Barat itu adalah sebuah agama. Jadi menurut Barat semua negara itu perlu ada agama guys. Karena itu sebenarnya Tiongkok ini nggak punya agama, mereka punya lebih ke filosofi. Dan karena itu dibikinlah Taoism dan Confucianism ini sebagai agama gitu. Padahal sebenarnya lebih ke filosofi hidup. Nah, aku bakal sambil jelasin apa beda keduanya. Ini pertama kali masuk, jujur vibes-nya kayak temple pada umumnya. Ada dupa, orang bisa apa itu? Bisa sembayang. Dari tadi udah berapa pintu yang kita masuki, guys? Banyak banget dan selalu ada. Kayaknya ini baru beneran masuk ke dalam tempelnya deh. Wah. Ini gedungnya udah baru, tapi usia temple ini sendiri, usia palace ini sendiri, guys, udah 2000 tahun lebih. Ya, ini udah renovasi, udah bagus, ada museumnya juga. Cuman memang lagi-lagi di Tiongkok tuh nggak ada tulisan Inggris sama sekali. Nah, ini upacara-upacara adatnya Taoism. Ini guru-guru besarnya pakai baju seperti ini. Yes. Nah, kita lihat foto-fotonya ya. Jujur ini mirip banget di Korea nggak sih guys? Kayak di K-drama gitu. Wah, bener-bener kayak di Korea. Nah, ini dengan patung Lao Tzu yang tadi kita lihat. Yang kita lihat sekarang ini dari tahun 2013. Modelan dibikin kayak modelan kuno gitu. Dan ini ada sejarah foto-fotonya guys. Foto-foto tuanya kayak gini nih. Nah, ini beberapa orang terkenal yang udah mampir ke sini guys. Li Pai, ini salah satu penulis asal Tiongkok yang sangat-sangat terkenal. Sun Chong-san, ini Sun Yat-sen, bapak pendirinya Taiwan, juga udah pernah mampir ke sini. Ini ada Camellia Tree, usianya sendiri udah 400 tahun guys. Wah, lihat tuh ototnya, kekar banget. Jujur kalau sekilas bener-bener kayak temple pada umumnya sih. Ini ada ginkgo tree. Wah, ini udah 1000 tahun guys. Oh my god, 1100 tahun. Wah, sepasang kiri dan kanan, keduanya udah lebih dari 1000 tahun. Wah. Nah, sepertinya ini adalah kuil utamanya, tempat orang sembayang. Biasa kalau orang kesini tuh akan selalu sembayang. San Quan Tien. Nah, ini adalah kuilnya. Ini Emperor, sang raja besar surga. Qin Guan Tati. Yang di sebelah kanan ini Shui Guan Tati, raja besar
air, dan yang di paling kiri ada Tikuantati, Raja Besar Bumi. Kita lanjut ke Lao Tzu statue. Wah, ini ada patungnya guys. Kongzi wen dao yu Lao Tzu. Ini adalah Kongzi ya, sang guru besar Confucianism, dan ini adalah Lao Tzu, Lao Tzu. Dua guru besar guys dalam filosofi Tiongkok, mereka lah orangnya. Ini adalah Long Tou Yu. 1200 tahun guys usianya. Nah, ini disebut dengan Long Tou Yu karena bentuknya seperti kepala naga. Dan kalau ada naga-naganya di dalam tradisi Tiongkok, itu lebih baik dipegang untuk good luck guys. Nah, katanya ini adalah bagian dari naga. Pohon 1200 guys. Bener-bener udah kayak batu nih. Kerasnya tuh udah bukan kayu lagi. Wah, kita harus naik tangga lumayan tinggi guys untuk ke bawah patungnya. Tapi it's worth it karena patungnya tuh gede banget. Jadi bisa lihat lebih dekat dari sini. Tingginya 36 meter. Wah, lumayan juga guys. Ini hiking tipis-tipis yang ku maksud ya. Nah, ini dia guys, patung dari Lao Tzu. Kalian bisa lihat tangannya beliau, satu menunjuk langit dan satunya menunjuk bumi. Yang artinya adalah di bawah langit dan di atas bumi cuman ada satu, Taoism. Simpelnya seperti itu. Beliaulah guru besar, penemu filosofi dari Taoism. Nah, beliau hidup di era yang sama dengan Kongzi ya, Confucius, di abad ke-6 sampai 5 sebelum Masehi. Dan gimana caranya orang bisa bangun patung? Padahal kan pada abad segitu tuh nggak ada teknologi untuk mengenal wajah dan badan ya bahkan. Jadi setiap dinasti itu punya catatan sendiri dan ada orang yang melukis. Walaupun melukisnya tuh lebih kayak wayang pada zaman tersebut. Sama kayak di Indonesia juga awal-awal kerajaan, kesultanan itu gambar-gambarnya memang lebih ke wayang, bukan kayak lukisan orang sekarang gitu. Sekarang mungkin udah foto lebih canggih lagi, lebih real lagi. Tapi pada saat itu dilukis seperti kartun, dan yang kita lihat di sini ini adalah lukisan dari zaman Tang Dynasty. Jadi setiap dynasty berubah, itu lukisannya tentu akan berubah. Cuman kalau kita lihat sekilas ini benar-benar kayak manusia asli. Beliaulah guru besar yang hidup berarti 2500 tahun yang lalu, guys. Bisa naik lagi kalau mau. Kita coba masuk ke dalam ruangan itu, kita lihat ada apa ya di situ. Ini lagi-lagi adalah sebuah temple. Wah, ini sang guru besar, guys. Lao Tzu. Terus ini ada kayak kalau di Buddha tuh arahat-arahat. Ya, ini guru-guru besarnya ya. Karena lagi-lagi guys, sebenarnya Taoism itu bukan agama. Taoism tuh nggak punya Tuhan gitu. Lebih ke cara hidup. Makanya banyak guru-guru besarnya. Jadi ini orang-orang hebat semuanya. Wah, cakep banget tempelnya. Dan statue dari Lao Tzu itu ada di atas ini persis. Wah, merinding guys. Turun dari atas, view-nya cakep banget guys. Wah, Hai Tian Ise ya, udah menyatu tuh langitnya dengan laut.
cakep banget. Masuk lagi ke area lain di dalam kuilnya. Ini ada musik, kayaknya lagi ada sembayang guys. San Xingdian. Oh iya benar lagi ada sembayang. Wah, kita coba lihat ya. Si Wang Mutian. Ini kayaknya pernah kita ketemu waktu di Xinjiang ya. Beliau adalah ibu dari bagian baratnya Tiongkok. Sang ibu pelindung. Oke, jadi apa sih bedanya Confucianism dan Taoism? Basically, kalau kita melihat aliran sungai, menurut Confucius, sungai itu sebaiknya kiri kanannya dibangun tembok supaya air itu bisa mengalir ke rakyat dengan baik. Nah, menurut Lao Tzu, menurut Taoism, sungai itu dibiarin mengalir gitu aja gitu, nggak usah diatur gimana-gimana banget. Nah, dengan kata lain, kalau Confucianism itu ada hierarki. Jadi warga biasa, masyarakat menghargai pembuat peraturan, dan pembuat peraturan itu memproteksi rakyat. Kalau Taoism itu saling refleksi diri dan saling menghargai aja, bener-bener lebih spontan, lebih self-reflection gitu kalau Taoism. Nah, lagi-lagi karena ini bukan sebuah agama, tapi lebih ke filosofi hidup. Jadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tiongkok, dua tokoh ini, dan mungkin ada tokoh filosofer lainnya, itu dianggap sebagai guru besar. Dalam kehidupannya masing-masing, mereka tentunya secara administrasi, warga negara dan pekerjaan juga, mereka menjalankan filosofi Confucius, yaitu menghormati tetua, menghormati senior dalam pekerjaan, dan tentunya senior akan melindungi kita gitu, akan memberikan gaji, memberikan kehidupan yang layak, seperti itu. Tapi mungkin di rumahnya itu lebih ke Taoism, jadi lebih ke self-reflect aja, berdoa, sembahyang masing-masing, saling menghargai. Itulah filosofi hidup orang-orang Tiongkok gitu guys. Shen Shui Quan. Nah, ini adalah mata air dewa, literally artinya guys. Wah, bersih banget ya. Orang lempar koin. Jadi yang menariknya di Laoshan ini juga, katanya air-air di sini tuh enak banget guys, dan bersih banget. Mata air salah satu paling jernih di Tiongkok, dan konon ada hubungannya dengan kenapa birnya Qingdao itu sangat terkenal. Katanya ya, aku nggak tahu benar atau enggak. Cuman karena airnya Laoshan ini sangat-sangat pristine, sangat-sangat bagus kualitas air minumnya. Itu kenapa Qingdao bir itu bisa seenak itu guys. Katanya ada hubungannya, cuman aku nggak tahu benar atau enggak. Menurut kalian gimana? Ada nggak hubungannya? Karena kan Laoshan ini kan bir itu, nggak tahu ya, mungkin bahan utama bir kan tetap air gitu kali. Aku mencoba memikirkan, cuman aku nggak tahu sih, bukan ahli bir. Tapi ya mungkin bisa jadi ada hubungannya karena menggunakan air distilasi dari Laoshan maybe. Ya, nice, worth it buat kalian berkunjung ke sini. Worth it banget, cakep sih melihat-lihat kayak gini guys. Kayak udah nggak banyak di Tiongkok tuh yang kayak gini. Ini vibesnya lebih kayak Korea-Korea gitu ya. Udah selesai dari Tai Ching Kong. Ini kita naik bus lagi lanjut. Ini yang arah balik ke visitor center yang tadi. Atau kita naik ini lanjut ke Yangkou. Kita naik ini ya guys. Let's go.
Wah, akhirnya setelah naik bus sekitar 40-an menit, hampir sejam ya guys, itu sampai pemandangannya berubah dari yang awalnya kayak taman nasional hijau-hijau semua, cuman bus-bus gede aja. Tiba-tiba kita lewatin desa nelayan ya, Yichun. Nah, desa nelayan ini dalam bayanganku kayak desa kecil. Ternyata sepanjang pesisir itu desa, dan actually bukan desa guys. Actually maju banget, cakep banget kayak di Positano, Itali. Wah, itu bener-bener salah satu tempat paling cakep. Cuman sayang tadi busnya tuh nggak bisa stop di tengah-tengah guys. Jadinya aku nggak bisa stop, cuman aku mau kasih kalian lihat aja dari sini. Ini kita udah sampai di ujung Yangkou ya. Ini adalah sebuah tempat wisata juga, dan di sini nggak cuman bus aja, mobil-mobil tuh bisa datang ke sini guys. Jadi ini banyak yang ikut day trip juga, bus-bus itu ada yang nyetir juga, tapi ini full semuanya. Lapangan parkir dari tadi full guys. Nah, sepanjang pesisir ini dari tadi kita lewatin desa nelayan, dan itu desanya bener-bener maju banget guys. Cakep banget, bener cakep. Yang ini kan nempel sama pantai ya. Yang tadi tuh di tebing-tebing, wah gila cakep banget kayak di Positano. Nah, ini tempat Yangkou. Ini hotelnya juga gede. Tuh ada hotel lagi, ada kafenya. Bener-bener daerah wisata yang sangat-sangat udah well developed guys, dan dengan background lausan yang sangat indah ini. Cakep banget loh, bener-bener kaget. Tadi di bus juga aku duduk paling depan, jadi di TV itu diceritain sejarahnya Lausan. Mereka udah membangun daerah Lausan ini dari 1982, itu ketika pertama kali dinyatakan sebagai tempat wisata nasional. Dari yang sebelumnya jalannya bukan aspal, masih pakai tanah merah gitu ya. Mereka bangun aspal, dan bahkan guys sepanjang jalan pesisir pantai itu ada pedestrian. Jadi yang jalan kaki aman, gak perlu harus kasih jalan ke mobil. Itu menurutku sih gila ya. Terus juga hotel-hotel mereka bangun dari yang sebelumnya cuman rumah-rumah nelayan, mereka bangun sekarang sebuah visitor center yang gede banget tadi dengan semua bus shuttle yang ada. Wah, bener-bener keren sih. Ini gimana mereka nggak perlu wisatawan internasional ya guys, wisatawan lokal aja membludaknya kayak gini, apalagi internasional. Kalau satu internasional tahu guys, China punya Positano juga kayak gini, wah ini sih bakal booming ya. Lausan ini masih kurang booming menurutku, nggak banyak orang yang tahu. Ini lihat, ini bener-bener ready semua. Ini kayak kota guys, jujur nggak kayak desa. Aku kaget banget loh. Ini padahal bener-bener kalau kalian lihat di peta ya, kita tuh di ujung nih. Aku kasih lihat peta dulu ya. Ini kota Qingdao guys. Kita tuh di ujung di sini, dan ini masih masuk ke tempat wisatanya Lausan. Nih, warna hijau semua. Aku kirain ini tuh kayak taman nasional gitu. Ternyata guys, maju banget ya di sini. Anyway, kita sekarang ada di sini di Yangkou. Kita bakal naik Suotao ya, cable car, naik ke atas. Oke. Nah, baru nanti dari atas ini kita bisa hiking dikit ke sini. Dari tempat turun dari bus tadi, jalan sekitar 300 meter sampai juga di Yangkou Cable Car Station. Kita beli tiket dulu guys. Ternyata ini tuh beli tiket masuk ke Yangkou Lausannya guys, bukan cable car. Nah, cable car beli ya di sini. Jadi barusan cuman scan muka lagi aja karena kita udah beli di tempat yang tadi, beli paketan. Itu beli yang di Taichingkong sama ini yang tadi. Siap. Oke, udah beli tiket cable car-nya. Paspor agak lebih simple dan repot at the same time, karena yang nggak perlu paspor itu semua bisa pakai ini, dan bahkan bisa beli lewat WeChat, bisa tinggal scan aja. Cuman guys, kalau paspor tuh harus beli manual. Nah, barusan aku udah siapin paspor, cuman ternyata nggak perlu paspornya, jadi kita langsung bayar aja tadi. Oke, kita langsung naik. Cus, satu cable car bisa 8 orang. Kita langsung masuk. Yuk.
Jujur kereta gantungnya cepet banget guys, ini speednya. Wah. Nah itu kalian bisa lihat banyak banget resort, tempat makan. Ini sih bukan desa ya guys. Wah, pantainya sih cakep. Nah itu ada kanji, tulisannya bacanya show, artinya panjang umur guys. Wah, bahkan ada tulisan Mongol juga tuh. Jujur ini tinggi juga guys, dan cepat juga. Kita udah mau nyampe nih. Nggak nyampe 5 menit udah mau nyampe. Hey. Wah, ini udah pada mulai antri turun. Nah, kita tujuannya ke Tianyuan guys. Sekarang di sini, ini bisa ke puncaknya ada Tianyuan. Oke, let's go. Nah, untuk pulangnya sendiri ada dua pilihan. Kalian bisa naik cable car lagi turun kalau mau cepat atau mau hiking. Dan aku bakal ambil yang hiking, jadi kita bakal turun lewat tangga. Sebenarnya naiknya juga bisa sih, cuman ya bayang ya secapek apa guys, ini lumayan tinggi sih ya. Kalau turun kan nggak apa-apa ya, paling agak sakit aja dengkulnya. Tapi ini rame guys. Ini lumayan mengingatkan aku akan Sisan ya, yang ada di Xi'an. Huasan kok Sisan. Huasan. Wow, rame banget guys. Ini bahkan yang tua-tua juga berlibur ke sini karena bisa naik cable car tuh gampang nih. Nah, ini ada jual souvenir, magnet. Ini buat ucapan-ucapan doa, wish. Kita lanjut naik. Lihat dulu view-nya guys, cakep. Nih cable car tadi. Cakep banget. Wow. Ini ada dua cabang guys. Keduanya sampai ke puncak di atas Tianyuan. Cuman ini lebih panjang guys. Nah, karena lebih panjang namanya adalah Changshou Lu. Umur panjang, jalan umur panjang. Kenapa aku ambil ini? Karena di sini ada sebuah goa dan aku pengen lihat goanya. Nanti turun mungkin baru lewat jalan umur panjang. Wah, ini udah mulai hiking guys. Kita udah start hiking workout. Lumayan Sabtu pagi. Ngejar exercise cari keringat dikit. Masa kalah sama orang tua guys? Orang tua aja naik tangga. Anak muda harus juga bisa. Ini dia petanya. Jadi puncaknya di sini Tianyuan. Kita tadi dari sini. Ini jalan umur panjang dan aku lebih rekomen naik ini guys. Sebenarnya karena ini lebih panjang jadi elevasinya tuh lebih pelan daripada yang lurus ini. Terjal banget. Cuman di sini ada goa. Nah, dan dari goa ini ke atas ini udah satu arah ya. Jadi mungkin bisa naik lewat sini, turunnya lewat sini. Cuman aku rekomen buat yang lebih fragile, ambil jalan umur panjang aja guys. Karena ini elevasinya lumayan. Nah, ini udah ada notice-nya. Harus hati-hati ya, dark, slippery, narrow, and poorly ventilated. Jadi yang punya penyakit ini jangan naik ke cave-nya. Nih guys, Mitian Cave, also known as Huaishu Cave. Jadi large stones stacked between two cliffs. More than 30 meters high. Jadi satu arah doang. Kita naiknya lewat sini guys. Ini bahkan ngantri nih. Tembus-tembus nanti udah di atas itu. Jadi ini batu yang terjepit di antara dua tebing. Mi Tiantong. Mi ini artinya adalah mencari guys. Itu di dalamnya ada mite dalam bahasa Jepang atau chien ya, melihat. Jadi mencari langit. Ini adalah gua untuk mencari langit saking gelapnya. Tien ini adalah langit atau surga. Oke, kita udah masuk ke dalam guanya. Ini udah dipercantik sih dengan tangga.
Ini dindingnya juga buatan sih kayaknya. Nah, cuman ini batu yang asli. Ini asli. Wah, macet guys. Jujur kayak gua biasa aja sih. Kayak gua di Pangandaran guys. Enak, adem. Angin yang ku butuhkan, sejuk-sejuk di hari yang panas ini. Wah, di bawah antreannya udah panjang guys. Jadi tangganya dibikin spiral. Ini kita masuk guanya sampai orang tuh duduk guys. Kita ambil yang sebelah sini aja. Ayo,我的妈！ Basah guys. 哎呦我的妈！ Wah, sempit banget. Bener. Wah. Seru, seru. 探险。 Seru banget. Anjir, bener-bener kayak di Pangandaran. Keren guys. Tangganya dibikin bener-bener sebisa mungkin gitu supaya orang bisa lewat. Jadi ada yang tangga biasa, ada yang ladder kayak gini. Baru lihat ini net-netnya biar safety. Bener-bener bagus. Terus yang bikin aku kaget tau nggak apa guys? Di dalam gua ada CCTV. Jadi safety. Keren. Ini benar-benar memanfaatkan setiap sisi dari si gua. Apakah kita udah sampai? Masih belum guys. Tapi ada tempat duduk. Wow. Wah, ini netnya keren sih. Wah, masih belum nyampe. Coba lihat view bentar yuk. Cakep. Wah, kita lumayan juga guys. Tadi mulainya dari situ tuh. Cakep. Ini batu sih bener-bener gede. Oke, kita lanjut naik lagi. Wah, akhirnya kena direct sunlight lagi. Udah nyampe kah? Wah, udah nyampe. Udah berhasil mitian mencari matahari. Naik lagi. Wah, ini sih lumayan banget guys. Nggak nyampe-nyampe. Wah, lihat nih. Tipis banget. Hebat ya Tiongkok. Bikin gunung susah ini. Fitur-fitur batunya jadi super accessible buat warganya. Seru sih guys. Cuman capek juga ya. Nggak nyampe loh. Aduh, dimana sih? Oh, apa ini? Oh, platform lagi. Kita mampir dulu guys sambil istirahat. Wah, gila. Wah, cakep banget. Wah, kita lumayan loh. Kabel karnya di bawah situ guys. Wah, nanti turun sih lumayan banget nih. Oh my god. Tuh, kelihatan sisi sebelah situ juga. Nih, katanya desa nelayan guys, tapi benar-benar kayak kota ya, gede. Wah, oke, lanjut dikit lagi sampai puncak, istirahat nanti di atas. Wah, cakep banget guys. Jujur ini bener-bener gunungnya cakep banget, batu-batunya. Wah, kita masih belum nyampe puncak. Oh my god. Aku udah. Wah. Nah, ini ketemu percabangan yang tadi, yang dari jalan umur panjang. Susu.
吃过多少？ 25这一份，刚切开的，来一份，来一份，另外这个帅哥行吗？小小的份儿有吗？啊，小小，哎，切小份啊好切，太大了。就是个切小份吧。这个最低就是25。啊，你要小的就25最低，一个人也是25，哎呀，太大了。那没办法，那Ah, hada. Masa jual semangka ya segede itu guys? Mau beli dikit aja nggak bisa. Tapi lumayan murah sih, 25. Cuman aku mana bisa ya makan sebanyak itu buat hiking ini. Kalau rame-rame ya nggak apa-apa. Jadi maafkan nggak jadi beli semangka. Ayo, 5 menit lagi nyampe. Dari tadi 5 menit nggak nyampe. Wah, akhirnya guys nyampe di Tianyuan. Ini udah nyampe puncak. Kita lihat view-nya. Wah, lumayan guys. Tapi panas banget. Ayo. Nih, pada duduk di bawah batu ini karena ada shade. Dan dari sini kita bisa lihat laut, bener-bener tinggi banget sih guys sini. Lihat bisa-bisanya, kalian harus bayangin ya. Bayangin gunung ini sekarang itu kayak gitu 40 tahun yang lalu. Terus pemerintah Tiongkok bilang, kayaknya ini harus dijadiin tempat wisata deh. Orang tuh harus bisa sampai ke atas itu. Akhirnya mereka bangun cable car dari bawah sampai di mungkin 3/4, baru bangun tangga ke atas. Wah, gila. Keren guys. Hebatnya Tiongkok ya lagi-lagi. Oke, bagian puncaknya cuma seperti ini. Nggak ada toko yang kali ini ya. Tokonya tadi ada yang jual semangka. Jadi aku mau mulai turun. Kayaknya mau hiking aja turun deh. Jadi nggak naik cable car. Tapi ini sih panas banget guys. Sekarang ini jam 12.30. Bener panas banget, tapi nggak apa-apa lah. Cari keringat. Nanti kita makan di bawah. Makanan menunggu di bawah. Jadi aku udah mau langsung turun. Ini lumayan jauh juga guys. Kita turun ke situ. Oke, 12.35 kita mulai turun ke bawah. Nah, di sini ada toko-toko. Ini ada gedung toilet juga guys. Wah, gimana caranya bangun gedung kayak gini di atas? Turunnya jujur enak banget guys, full tangga di bawah pohon rindang. Jalan santai aja juga enak. Nah, barusan aku lihat peta, jadi memang harus kita nggak naik cable car untuk turunnya karena bakal lewatin satu tempel lagi, dan ada juga nama puncak Singa guys. Aku juga belum tahu, tapi nanti kita coba lihat bareng-bareng. Ini enak banget turunnya. Jalannya luas juga, bagus, bersih, rindang, mantep. Turun 10 menit langsung ketemu cable car station. Cuman kita nggak turun di sini ya, kita jalan ke bawahnya guys. Nah, ini ada yang jualan juga, murah banget sih, kayak timunnya. Tadi orang pada ngemil timun. Wangkwa, ini 10 yuan dapat yang ini 3, yang ini 4. Bisa, siapa? Aku jujur pengen semangka, cuman semuanya guys jualnya 1/4 buah. Gimana aku? Nih, kita yang ini Xiashan Taolu. Kita turun gunung. Let's go. Dadah, cable car. Ini kenapa nggak ada orang yang turun ya guys? Sepertinya cuman saya. Gak apa-apa, soalnya ini panas banget sih. Wah, kacau mataharinya. Oke, mari kita mulai turun. Let's go. Makan siang menanti di bawah.
Lihat ini ada jalan tangga gitu kan di atas. Ini pilar-pilarnya guys, dibikin cakep banget tuh. Kayak batang pohon beneran. Dan ini batang pohonnya gede. Bagus banget nih lihat. This is my place. This is, you know, tempat-tempat kayak gini tuh my vibe banget. Ada viewpoint guys. Kita bisa lihat cable car-nya lewat, dadah-dadah ke yang naik cable car. Ini adalah Shou Zifeng. Ini tulisan Shou, panjang umur. Wah, ini banyak banget ya versinya. Ini kan kebanyakan Fanti ya, traditional. Terus ada yang Mongoliannya. Ada yang itu versi kuno lagi. Apa ya namanya? Jiaku ya, kalau nggak salah. Ya bukan deh. Ya, dan banyak lah. Nah, itu ada yang Genti Shou. Cakep sih. Jujur, aku salut banget sama yang melakukan arah sebalik yang aku lakukan guys. Banyak loh yang hiking naik guys. Gila sih. Hiking naik tuh lumayan banget loh. Kalau mau ke puncak apalagi. Ini tangga full dari bawah sampai atas. Aku tadi kebantu cable car, enak sih. Memang udah best. Banyak toko-toko di atas, bahkan ada cafe legit guys, itu kafenya. Jalannya sendiri kita dikasih banyak opsi ya. Jadi kayak ada banyak cabang dan petunjuk jalannya jelas, jadi enak. Nah, kita nextnya ke Taiping Kong, ke Palace Temple satunya yang ada di sini. Terus masih 200 meter sampai juga Taiping Kong. Ini dia pintu masuk tempelnya. Kita lihat foto-foto dulu. Nah, ini ritual keagama. Bukan juga sih, ritual Taoism lah ya, sebut saja begitu. Ini satu aliran dengan yang tadi ada di Tai Ching Kong. Satu aliran, cuman beda masa. Yang ini kejayaannya itu di dinasti Song. Haishang Gongdian, yang artinya adalah sebuah istana di atas laut. Nah, ini ada goa, dipakai untuk sembahyang juga. Terus, aduh, ada goa naga juga di depan katanya. Ini komplek tempelnya gede banget guys. Wih, ada yin and yang. Yin and yang ini segala aspek hidup selalu ada plus minus, simpelnya gitu. Nggak ada satupun yang sempurna. Cakep ya tempatnya guys. Ini ada parkiran mobil. Wah, mobil bisa naik sini. Cuman kayaknya beda arah sama yang tadi deh. Wah, aku paling suka kalau ke tempat suci yang di alam kayak gini, bener-bener nyenengin hati. Enak. Oh, ini dia tempat ibadah utamanya kayaknya. Taisheng Lao Qun Dian. Oh, ini ada Caishen. Nah, ini dewa kekayaan nih. Ini biasa yang kalau orang Chinese nyanyi pas Imlek, Caishen Tao. Ini guys, dewanya. Jadi untuk meminta kekayaan di sini. Wah, kita udah keluar dari Taiping Kong. Ternyata si puncak singanya itu di dalam sini guys. Tadi nggak ketemu. Nah, tadi kita naik cable car ke atas, lewat sini naik, turunnya lewat sini muter. Jalan ke sini, baru ke Taiping Palace. Cuman ini ke skip guys.
Mungkin tadi yang jalan naik mobil kali ya, mobilnya ke sini. Ya. Yaudah, dikit lagi nih udah mau nyampe. Mari kita turun. Dikit lagi nyampe. Nih, cable car-nya udah di atas kita. Angkat semen tuh. Masih digotong pakai tongkat kayu. 2 orang. Mereka lagi bangun ini aliran air ini, guys. Cakep tuh. Nah, ini kita udah di bawah. Cable car-nya udah deh, nyampe deh dikit lagi. Yeay, udah sampai bawah, guys. Lihat nih, ada yang bawa kipas segede gaban. Nih, statsnya sekarang ini jam 1.15, berarti sekitar 45 menit lah ke bawah. Ini tuh samping kita persis stasiun cable car. Udah kedengeran kan? Udah nyampe, guys, akhirnya. Dan orang-orang tuh masih terus aja ada yang naik, guys. Bahkan anak kecil juga ikut naik. Top, salut, semangat. Kalau aku sih mending cable car aja, murah juga, cuma 35 yuan. Mending cable car aja sih, kataku. Jangan macem-macem. Nah, ini dia pintu gerbangnya. Jadi kita masuk dari sini juga, Yangkou. Dan kalau mau naik cable car itu di situ. Beli di situ. Nah, itu dia Yangkou Shotao. Made it back. Wah, tadi kita dari atas gunung itu, guys, gila. Wah, gokil sih. Mantap. Jujur, dari tadi turun udah kerecek-kerecek perutku. Cuman aku butuh yang seger-seger, guys. Mari kita beli minuman seger dulu. Wah, lumayan nih. 1 jam 40 menit dari setelah turun cable car. Nah, kayak yang di depan ini kayaknya seger, guys. Wah, lumayan. Lemon tea. Enak banget. Best. Oh ya, aku juga lupa kasih tahu kalian kalau Laoshan ini juga jadi merek air mineral, saking bersih dan purenya. Katanya enak nih. Aku coba ya. Ini ada yang biru, ada yang merah. Kita coba, guys. Too rare, too precious tulisannya. Wih, kita coba, guys, air mineral dari gunung ini, Laoshan. Jujur, kayak air mineral biasa aja sih. Nggak ada bedanya. Soalnya mau air mineral apapun itu pasti rasanya nggak bisa se-pure itu gitu loh. Karena ini botol plastik, guys. Nggak bisa. Kecuali minum langsung dari sumbernya. Nah, itu baru bisa seger. Kalau botol plastik ini udah pasti ada racikannya. Oh, ini ada bahasa Inggrisnya nih. Stems from nature while being processed with ingenuity. Every sip of water is clear and sweet, while every drop of water is pure, which should be cherished. Not bad. Mantap. Makan siang, aku randomly masuk ke restoran sembarangan aja yang ada di sini, soalnya nggak banyak. Ini ada kaifan, nasi, tumisan terong, dan juga daging babi cincang. Jujur sama sekali tidak menarik ya, guys. Tapi mari kita coba. Ini benar-benar seadanya aja, soalnya susah cari makan di sini. Soalnya aku harus naik bus bentar lagi balik. Kecuali misalnya naik mobil, di sini rame banget, banyak restoran, banyak kafe juga di tengah jalan. Masih oke.
isi perut aja guys, soalnya memang butuh. Barusan lihat summary hikingnya 3,43 kilo. Lumayan guys. Ini 2 jam. Ini dari turun kereta gantung, naik ke atas, turun ke bawah. Makanya kalau dilihat petanya, ini startnya dari atas, yang hijau, naik, muter, turun. Udah selesai makan guys, kita keluar dan ini adalah gunung yang barusan kita naiki. Itu dari atas itu tuh. Gila ya, Tiongkok ini bener-bener hebat ya. Siapa yang kepikiran coba bisa ada jalan ke atas itu? Top. Oke, sekarang kita mau balik ke gate awal. Dan aku harus balik ke Qingdao. Karena akan langsung mengarah ke bandara. Flight malam ini terbang ke Bangkok. Karena aku masuk ke Tiongkok kali ini nggak pakai visa. Jadi kan Tiongkok tuh ada transit visa yang gratis kan. 10 hari batasnya 240 jam. Cuman peraturannya adalah kita harus ada negara ketiga. Jadi nggak boleh Indonesia, Tiongkok, Indonesia gitu. Nah makanya negara ketigaku kali ini yang paling make sense adalah Thailand. Jadi kemarin terbang dari Jakarta, masuk ke Tiongkok. Nah keluarnya lewat Bangkok, baru Bangkok, Jakarta. Jadi dengan begitu aku nggak perlu urus visa. Oke, mari kita ngantri bus. Nah ini busnya yang kita naikin. Tinggal cari aja di mana busnya. Oh, di situ. Nah, kita naik yang ini guys, dari Yangkou ke Tahetong. Oke. Nah, ini dia. Udah makan. Soalnya perjalanannya lumayan jauh. Kita menyusuri pesisir lagi. Kalau kalian lihat di map lagi tadi, kita tuh di ujung kanan atas guys. Nih, sedangkan Tahetong itu di sini. Jadi jalannya itu busnya akan menyusuri pesisir set ke sini. Nah, baru dari sini ini udah deket ke kota Qingdao. Bisa naik MRT juga. Gitu deh. Mantap. Akhirnya nyampe juga. 1 jam guys. Tadi kena macet dikit dan aku ketiduran. Gila. 1 jam baru nyampe balik ke sini. Sejauh itu. Nah, ini langsung kita exitnya di sini, transfer naik subway atau naik taksi. Nah, kita dilewatin toko-toko souvenir juga, which is good ya. Menambah perekonomian lokal juga. Oh ya, sebelum aku lupa guys, Lausan Cha itu juga terkenal di sini. Daun tehnya Lausan itu terkenal. Jadi di desa-desa nelayan tadi itu mereka juga ada kebun-kebun teh. Kebun tehnya tuh pinggir laut guys, kayak gini nih. Lausan Lü Cha, nih teh hijaunya kayak gini. Nah, ini boleh dicoba juga. Ini ada yang versi kayak gini juga. Tuh, banyak. Nah ini Hong Cha, ini teh merahnya, red tea. Kalau yang tadi itu green tea. Itu lukisan, itu gambar dari kebun tehnya di sini. Nah, ini balik lagi ke tempat yang tadi. Udah kosong guys. Kalau kalian mau kesini inget ya, sampai jam 5 sore doang.
at least kereta gantungnya sampai jam 5 sore. Yang ini aku nggak tahu deh sampai jam berapa. Oke, udah selesai. Aku mau langsung naik MRT aja balik ke kota. Soalnya masih keburu. Dan itulah guys, kalian bisa naik gunung juga. Ini gunung yang sangat penting dalam sejarah Tiongkok karena di gunung tersebut seperti yang tadi kalian lihat ada kuil dari Taoism. Cakep tuh gunungnya. Bener-bener pegunungan gede, gunung batu-batu gitu. Cakep banget. Nih, bahasa Mandarinnya artinya Lausan, Gunung Lau, si gunung di atas laut yang immortal. Oke, day trip cukup, berangkat pagi, selesai ini balik ke Qingdao sore. Oke, mari kita naik MRT. Dan segitu aja untuk video kali ini guys. Semoga kalian juga bisa mengikuti trip aku yang kali ini. Thank you guys for watching. Dadah.